Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kuliah online bersama Andi Hermawan. Kita akan melanjuti dari sesi video berikutnya bahwa setelah kita memiliki pemetaan atau mapping, canvassing atau map suatu persaingan dari suatu value antar produk. Nah, seperti ini gambar ini. Ada yang bentuknya seperti ini dari segi perspektif kualitas yang diharapkan. Itu apa yang kita lakukan kalau kita punya produk baru, apa yang perlu kita lakukan? Beberapa beberapa strateginya, bagaimana kita melakukan menghilangkan beberapa faktor kualitas yang harus dihilangkan dari misalnya contoh, misalnya apa ya, kita makanan, misalnya pesawat terbang ada beberapa yang harus dihilangkan. Contoh misalnya kalau zaman dulu itu pesawat terbang itu layanannya adalah salah satunya adalah makanan. Setiap duduk nanti pada saat pertengahan kasih makan. Nah, kita melakukan apa untuk dalam bersaing bisa akhirnya ada suatu pesawat baru, salah satu contohnya kalau dulu Garuda itu ada makanan yang enak dan segala macam, tetapi pada saat ini ada satu produk baru namanya Lion Air, itu menghilangkan salah satu servisnya, yaitu tidak ada makanan di situ. Kalaupun ada, dia harus bayar sendiri. Jadi ada kayak di kereta api jualan makanan di situ, bakal makanan, snack, dan itu jualan, betul-betul dia jualan. Dia tidak mendapat salah satu include dalam satu biaya dari tiket. Gitu. Makanya kita hilangkan. Terus kemudian apa yang kita bisa saja kita kurangi? Apa faktor yang dikurangi dari jauh di standar industri? Contoh misalnya dari pesawat. Kalau kita si pesawat terbang itu akan pergi, landing dan akan berangkat itu biasanya kan ada, eee, apa namanya, gar garda berata tuh yang bisa bisa langsung dari jalan kaki dari bandara itu langsung ke pesawat. Nah, itu sebenarnya bayar itu. Nah, satu servis berikutnya itu dengan ada servis berikutnya nggak perlu harus pakai garda berata bisa nggak? Bisa. Harganya pasti lebih mahal. Nah, kalau harga lebih murah, ya nggak usah pakai harga garda berata, tapi pakai bis atau pakai jalan kaki, pakai naik ke pesawatnya pakai manual. Nah, itu harganya pasti beda. Artinya nilai layanannya akan diturunkan, diredus. Faktor apa yang harus dikurangi? Jauh dari bawah standar industri yang biasa-biasa. Nah, berikutnya adalah bisa juga dalam satu perspektif kualitas kita coba naikin ya harganya ya, bukan harga ya, kita naikin kualitasnya harus diangkat jauh di luar dari standar industri. Contoh misalnya contoh pesawat lagi ya. Satu servis yang bisa lakukan adalah dengan meningkatkan di luar dari standar industri adalah semua itu setiap meja, setiap kursi itu dikasih bisa nonton video atau film ya masing-masing. Jadi bisa nonton semua. Tapi tanpa ada makan bisa juga strateginya dinaikkan gitu ya. Itu dikasih video gratis misalnya gitu. Nah, bagaimana create faktor apa yang harus dibuat? Nah, jika memang dari standar industri yang di bidang itu tidak pernah ada, kita kasih create yang sesuatu yang baru. Faktor apa yang harus dibuat yang tidak pernah ditawarkan oleh industri ini. Misalnya kalau di pesawat terbang bisa juga kasih layanan. Misalnya Anda akan menjadi VIP, selain itu akan dikasih misalnya bisa langsung dijemput pakai mobil, rental mobil yang sudah disewakan, dia sudah terintegrasi dengan perusahaan maskapai penerbangan, langsung dijemput dipakai mobil tertentu langsung di depan ininya, di depan apa, di depan uh, pesawat terbang misalnya. Ini bisa suatu pasar tersendiri karena ada fungsi-fungsi kebaruan yang bisa kita layani sendiri sehingga persaingan ini tidak akan seimbang dengan maskapai penerbangan lain karena fokusnya khusus untuk layanan VVIP misalnya contoh. Itu yang belum pernah ada dalam menjemput
si pelanggan kita itu langsung di mobil di depan langsung pesawat terbang gitu. Nah, ini contoh misalnya ini biasanya ini kasusnya adalah canvassing sebuah layanan wine atau alkohol untuk minuman orang Amerika ya. Kalau ini premium wine, ini mungkin kisaran dari price, harga tinggi, ini tinggi juga terminologinya, terus kemudian marketing, quality, dan semua tinggi ya. Perspektif dari pelanggan itu tinggi. Tetapi ada yang disebut dengan budget wine atau wine yang sangat murah, itu price-nya rendah, tapi terminologinya yang ini kan dipakai lebih tinggi, ini marketingnya biasa saja, tidak perlu harus dijual lebih tempat yang misalnya supermarket yang biasa, bukan supermarket yang premium gitu, yang memang khusus untuk orang-orang yang the have gitu, yang orang-orang kaya. Nah, ini ada dua perspektif antara premium wine atau wine yang memang kualitas yang sangat tinggi sama budget wine atau yang murah gitu ya. Nah, dengan adanya itu bisa jadi semua pengusaha ingin menciptakan suatu strategi baru, yaitu dengan membuat sebuah dengan menggunakan teknik tadi, mana yang di eliminate, mana yang di reduce, mana yang di rise, mana yang create. Misalnya ini, kalau dari segi perspektif yang premium tentunya harus di reduce, tetapi kalau dari price-nya ada di atas dari harga yang wine budget. Nah, tetapi yang kita hilangkan adalah wine terminologinya. Misalnya wine yang selama ini anggur pakai buah-buahan yang lain misalnya. Kan kalau wine itu harusnya anggur rasanya. Sekarang bisa juga wine itu rasanya rasa stroberi, rasa apa gitu. Jadi harganya akan diturunkan, bahkan di cara jalur marketingnya nggak perlu pakai supermarket, bisa juga langsung pemesanan, bisa juga, dan lain-lain. Ini harga kita kurang-kurangi semua, tapi yang kita naikkan adalah easy drinking. Jadi kesan bahwa gampang, ini tidak perlu wine itu tidak perlu harus orang the have pada acara tertentu, tapi orang yang biasa-biasa aja, acara-acara nggak perlu harus acara biasa, jadi keseharian minum biasa menjadi salah satu fun sikap karakter yang atau di image yang ditawarkan adalah ini minuman untuk orang-orang yang fun, nggak perlu harus yang pakai dasi, nggak usah, yang biasa-biasa aja, pasarnya juga beda. Jadi ingat bahwa itu ada strategi bagaimana kita mereduce, bagaimana kita eliminate atau rise dan create ya. Kemudian ini contoh misalnya eliminate-nya tanpa harus ada perbedaan, jadi menanam sebuah pohon, yaitu yang kalau yang premium pasti tempat yang sudah terkenal, ini perkebunan anggur. Ini nggak perlu harus perkebunan anggur yang terkenal, yang biasa-biasa aja juga bisa. Kualitas penuaan, jadi nggak perlu harus yang sampai puluhan tahun, ya hanya 1 tahun, berapa bulan itu bisa. Pemasarannya di atas garis atau tidak seperti pakai jalur yang sangat panjang, tapi kita pendekin bisa juga. Reduce adalah mengurangi kompleksitas anggur, terus kemudian kisaran anggur, prestis kebun anggur juga dihilangkan, dikurangi. Rise, meningkatkan harga versus anggur sama anggaran, keterlibatan toko retail juga akan menjadi dikurangi, dinaikkan ya. Kalau create berarti kesannya harus mudah minum, kemudian pemilihan bahan menyenangkan, berpetualang. Nah, ini kira-kira adalah strategi dengan menggunakan. Nah, ini juga yellow tail. Nah, ini juga sama. Ini intinya seperti melakukan reposisi sebuah strategi produk, bahkan strategi pemasaran. Nah, ini kita resultnya. Sekarang anggur memberikan pembeli terbaik untuk dinilai untuk memenangkan penghargaan anggur. Nah, ini ada kasus lagi, cuman kita waktunya sangat sedikit. Ini adalah kasus
pertunjukan ya, pertunjukan sirkus, yang sirkus biasa sama sirkus yang di-create-kan sesuatu yang baru. Jadi ini kursus yang biasa seperti ini, nanti kita bikin strategi pakai create, terus kemudian rise, reduce, eliminate, ini menjadi sesuatu yang baru ya. Oke, ini. Nah, tugas kita adalah, ini ada sampel bagaimana kita membuat strategi ini dalam bentuk ini. Strategi canvassing, exercise-nya, strategi exercise. Nah, tugas kita, ada tugas keempat adalah tugas kelompok. Pilih salah satu industri apa yang akan ada di analisa. Ya, setiap kelompok tidak boleh sama, bisa industri rotan, toko oleh-oleh, bengkel, universitas, maskapai penerbangan, ekspedisi, restoran, jamblang, mall, aplikasi transportasi, toko dan lain-lain. Hasil analisa ini sesuai dengan form tadi yang di atas, nanti dikirim PDF-nya, kemudian presentasi yang kosong. Hasil analisa persaingan pengusulan produk dan produk peta strategi yang baru dengan mengajukan nama kelompok, anggota, dan NIM melalui kuliah online 8 @gmail.com. Satu kelompok maksimal 3 orang, minimal 2 orang. Hasil analisa dan usulan peta strategi yang baru diserahkan kepada email kuliah online 8 @gmail.com paling lambat minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.